Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali rekan-rekan semua, saudara-saudara para pejuang pangan, para peternak, nelayan dan lain sebagainya. Masih bersama saya Cak Anas, pejuang pangan yang ada di Jepang. Untuk kali ini saya ingin berbagi cerita, berbagi kegiatan masih di lingkup ubi jalar ya. Jadi kemarin alhamdulillah, kemarin lusa itu lahan yang 1 hektar alhamdulillah sudah selesai, dan bibit ininya untuk memotong semayanya, bibit semayanya alhamdulillah juga sudah cukup ya. Jadi yang ingin saya sampaikan untuk kali ini adalah ini lahan yang ini, maksudnya bedengan penyemaian ini. Kemarin pada waktu memotong kebetulan saya berada di kebun, jadi yang memotong itu istri dibantu teman ya. Jadi karena memang dari awalnya bibitnya itu semayanya sudah terlalu panjang, jadi memotongnya agak sulit, masih memilah-milah dan nampak bekacakan seperti ini ya. Jadi ini nanti kita bersihkan supaya bersih seperti ini, yang sini ya. Nah, kita potong agak pendek. Yang fungsinya untuk apa? Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, seperti ini maksudnya, tunas yang baru ini. Nah, tumbuhnya supaya bersih dan tidak terganggu oleh sisa-sisa yang seperti ini. Sebetulnya ini karena kepanjangan ya, jadi memotongnya agak sulit. Jadi nanti saya akan memotong ngarit ya, menggunakan aritnya seperti ini. Sebenarnya ini arit yang fungsinya untuk memotong padi ya. Tapi kalau menggunakan gunting agak lama, jadi karena ini untuk membersihkan semua, jadi kita potong agak pendek. Setelah itu baru kita taburin pupuk yang pupuk susulan ya, bahasa gampangnya itu pupuk susulan. Jadi untuk merangsang pertumbuhannya. Nah, ini sebelahnya sudah bersih, dan ini daun semayan yang keduanya ya, tunas yang keduanya. Dan yang di sebelah yang saya potong seminggu yang lalu, kita lihat juga sudah berapa senti panjangnya kira-kira. Nah, jadi yang ini yang kita potong awal dulu, alhamdulillah juga sudah memanjang. Nah, ini yang betul-betul awal ya, alhamdulillah. Dan insya Allah perkiraan seminggu lagi sudah bisa kita potong lagi ya. Nah, seperti ini ya, tunas keduanya. Nah, sudah panjang seperti ini, dan insya Allah seminggu lagi sudah bisa dipotong. Tapi pada waktu menunggu, usahakan 2 hari sekali kita sirami untuk mempercepat pertumbuhannya, 2 atau 3 hari sekali ya. Dan untuk sekedar informasi, kalau menggunakan metode penyemaian seperti ini, mohon maaf, menggunakan metode penyemaian seperti ini, usahakan pada waktu masa perawatan jangan terlalu sering disiram. Usahakan walaupun kita membuat bedengannya bukan di greenhouse, di tanah lapang, tapi usahakan di atasnya kita buatkan cungkup. Karena ubi jalar kalau hanya maksud saya kalau terlalu sering disirami, pertumbuhannya memang cepat, tapi dari ruas ke satu dan ke ruas berikutnya itu jaraknya agak terlalu jauh. Itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan pada waktu kita menanami di lahan, dan berpengaruh pada umbi yang dihasilkan. Karena
pada dasarnya umbi itu tercipta dari tumbuhnya akar yang yang tumbuh di ruas-ruas tersebut. Akar tersebut ya yang membesar menjadi umbi. Baik, bagaimana kegiatan memotongnya? Kita langsung eksekusi ke TKP di sebelah ya.
Alhamdulillah, jadi proses pemotongan pembersihan sudah selesai ya. Nah, pada intinya batang-batang yang ambruk supaya tidak mengganggu pertumbuhan ini tunas yang kedua. Jadi kondisinya seperti ini, dan selanjutnya kita harus menaburkan ini pupuk daun ya, yang tujuannya untuk apa? Untuk merangsang tumbuhnya tunas ya, tumbuhnya tunas kedua, dan supaya pertumbuhannya tetap segar. Jadi tidak terlalu banyak, secukupnya saja menaburkan. Setelah itu baru kita siram dengan air biasa ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pekerjaan mengurus ubi sudah selesai, memotong, memupuk, tambahan dan juga menyiram. Dan sekarang saya berada di gudang. Alhamdulillah, sambil meluruskan pinggang, merokok dan ingin sedikit menjawab ada beberapa pertanyaan di kolom komen. Yang pertama, mohon maaf, masih tentang ubi jalar. Yang pertama, kemarin sekilas saya membaca untuk luasan 1 hektar membutuhkan bibit berapa batang ya. Jadi rata-rata per hektar itu tergantung jarak tanamnya ya. Kalau jarak tanamnya seperti saya, per hektar itu kurang lebih membutuhkan lahan sekitar 30.000 batang ya, 30.000 batang. Dan insya Allah nanti pada waktu panen insya Allah kisaran antara 25 sampai 30 ton per hektarnya gitu. Jadi memang pekerjaan yang membutuhkan waktu, memakan waktu, memang pekerjaan manualnya untuk komoditas ubi jalar sendiri. Dan yang kedua, ada juga yang berkomen kalau di Indonesia ubi jalar tidak ada harga diri. Ya, sekali lagi begini, mohon maaf beribu maaf. Saya berharap video-video yang saya buat ini jangan sampai menjadi fitnah, jangan sampai menjadi bahan perbandingan untuk menilai kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Pada intinya, tidak perlu mencaci maki siapapun tentang apapun. Jadi, ya mungkin sedikit masukan dari saya kalau masih tentang ubi jalar. Kalau kita cara menjualnya selama ini nunggu dagang, gropyoan semua langsung dijual, begitu mungkin ya bisa dikatakan kita tidak bisa menanam dengan lahan yang luas. Tapi kita bisa dengan sistem penjualan, merubah sistem penjualan, maksud saya dengan cara menjaga kualitas kita. Misalnya ukurannya dipisahkan dengan cara yang penjualannya lebih rapi, dan kita bisa menjualnya ke minimarket, ke pasar atau supermarket. Insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Dan sebetulnya dari pengalaman saya pribadi, ubi jalar itu sebetulnya yang enak untuk dikonsumsi ya. Manisnya juga betul-betul manis, dan punel itu ubi yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Minimal paling kecil itu sebesar ibu jari kaki, dan paling besar itu sebesar apa ya, lengan orang dewasa, lengan tangan orang dewasa. Insya Allah ubinya itu enak untuk dikonsumsi, dan juga sebetulnya semua jenis ubi itu pada dasarnya manis, punya rasa manis. Tapi dari pengalaman saya sendiri, dulu waktu saya kecil, biasanya kakek, orang tua begitu mencabut dari kebun, dari sawah begitu kan langsung direbus atau digoreng. Nah, di situ rasa manisnya kurang. Nah, begitu pengalaman saya selama di Jepang tentang ubi jalar. Ubi jalar itu akan keluar rasa manisnya, atau manisnya itu lebih kuat kalau kita setelah memanen kita simpan dulu, kurang lebih minimal tuh butuh waktu 3 bulan ya. Kita simpan dulu butuh waktu 3 bulan, baru kita proses penjualannya. Insya Allah manisnya akan bertambah dan akan terasa manis. Itu dari pengalaman saya yang di Jepang. Dan menurut pengalaman saya, atau apa ya, hal yang pernah saya kerjakan di Jepang, kalau di Jepang sendiri menggunakan sistem yang namanya curing. Jadi curing itu begitu panen dimasukkan ke gudang,
apa istilah, dihangatkan dengan suhu tinggi yang fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di kulit ubinya. Nah, setelah kurun waktu beberapa hari itu suhunya akan diturunkan lagi dan dijaga dengan suhu yang standar. Standar dalam artian suhu yang rata itu kurang lebih 17 derajat. Karena di Jepang ada 4 musim ya. Ada 4 musim. Jadi kalau ubi itu disimpan di dalam suhu yang yang rata, minimal itu 15 derajat, insya Allah terciptanya pembusukan itu, resiko pembusukan maksudnya itu akan lebih lama dan ubi akan lebih tahan lama untuk disimpan, khususnya untuk di Indonesia. Itu mungkin sedikit masukan dari saya untuk rekan-rekan tani yang ingin bertani soal ubi jalar. Pada dasarnya untuk bertani tidak harus mengikuti, jangan ikut-ikutan dengan petani yang lain. Kita harus punya ide-ide baru. Kalaupun orang lain tidak berkenan untuk menanam ubi jalar dan kita sendiri menanam ubi jalar, insya Allah apa yang kita produksi pun akan terjual. Pada intinya kita harus selalu mensyukuri dari hasil jerih payah kita dan segala bentuk rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu sedikit hal yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, dan mohon maaf juga saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang menulis komentar atau pertanyaan di kolom komen yang selalu menanyakan buka lowongan kerja, siap untuk bekerja dengan saya, siap untuk membantu saya, siap dan lain sebagainya. Pada intinya, dengan melihat keberadaan saya sudah beranggapan kalau berangkat di Jepang pasti sukses. Mohon maaf beribu maaf. Keberadaan saya, apa yang saya lakukan, saya berharap jangan sampai jadi fitnah, jangan sampai membuat jenengan itu tergiur dan merasa asalkan berangkat ke luar negeri pasti sukses. Tidak. Di Jepang pun banyak orang Indonesia yang terlunta-lunta, banyak orang Indonesia yang tidak betah, tidak kerasan, karena pada dasarnya dimanapun kita tinggal kita harus patuh dan taat dengan undang-undang yang berlaku di negara di mana tempat kita tinggal. Walaupun ada orang Indonesia ikut saya akan tetap patuh dengan hukum dan undang-undang yang ada di Jepang. Jadi disiplin kerja harus ada, harus tetap kita pegang teguh. Jadi bukan karena ikut orang Indonesia, bekerja dengan orang Indonesia terus bisa bekerja seenaknya, lebih enak dibandingkan orang Jepang. Tidak, semua patuh dan taat pada hukum. Jadi sekali lagi jangan sampai jenengan tergiur untuk berangkat ke luar negeri, kemanapun. Intinya dimanapun kita berada, kalau kita masih berusaha untuk berikhtiar, bekerja, insya Allah yang namanya rezeki itu tidak pernah tertukar. Dan nasihat orang tua, kalau memang rezekinya semut, tidak akan dimakan gajah. Dan kalau memang sudah rezekinya gajah, tidak akan habis dimakan semut. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan.